Orang mukmin itu tidak hanya lidahnya saja yang berzikir, tapi hatinya juga ikut berzikir. Karena ketika hati ikut berzikir, dari ujung rambut sampai ujung kuku ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis dikatakan, ala fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging itu, maka dianggap baiklah perangainya. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Apabila buruk segumpal daging itu, maka dianggap buruklah perangainya. Apa itu? Kata Nabi, ala wahyal qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu ada pada diri kita. Itulah hati yang ada di dalam jasad kita. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyun karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin dan kebesaran Allah, sampai dengan hari ini tanggal 20 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2026 Miladiah. Allah masih karuniakan nikmat kepada kita, ruh kita masih terpatri di dalam jasad. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini adalah merupakan bahagian nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan pisahkan ruh dan jasad kita. Kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Yang kita tahu adalah kapan dan di mana kita dilahirkan, tapi kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Bisa jadi kita lahir di kampung kita ini, tapi belum tentu kita mati di kampung kita ini. Karena kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pintar, yang cerdas, kata Nabi, orang-orang yang selalu ingat akan kematiannya. Maka salah satunya, hari ini kita merasa bahwa kita adalah seorang hamba,
Maka ketika Allah panggil kita untuk melaksanakan sholat Jumat dengan kalimat idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika muazin mengumandangkan azan, memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah ingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Kalau kita pedagang, tinggalkan dagangan kita. Kalau kita pekerja, tinggalkan kerjaan kita. Kalau kita petani, tinggalkan pertanian kita. Tinggalkan segala aktivitas dunia kita. Fantasyiru fil ar. Maka setelah itu, setelah kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, setelah kita meninggalkan kehidupan aktivitas dunia kita sementara, maka perintah Allah, fantasyiru fil ar, maka bertaburanlah kita di muka bumi ini untuk mencari rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, Sayyidil Anam, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, ketika Nabi Isra wal Mi'raj naik ke langit ketemu dengan Allah, maka kalimat yang disampaikan Nabi kepada Allah adalah kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan Nabi kepada Allah. Lalu dijawab oleh Allah dengan kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamatlah wahai engkau ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan berkahku untukmu. Lalu ketika Nabi menyampaikan salam kepada Allah, Allah jawab salam Nabi. Nabi minta kepada Allah, inilah saking sayangnya Nabi kepada umatnya, yang dijawab oleh baginda Nabi adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan hanya aku saja yang selamat, kata Nabi. Artinya siapa yang selamat? Assalamu alaina. Selamatkan kami ya Allah. Siapa itu? Li ummati, umat-umatku. Siapa mereka? Wa ala ibadillahi sholihin. Mereka adalah hamba-hambamu yang saleh. Bayangkan ketika Nabi ketemu dengan Allah, Nabi tidak minta harta, Nabi tidak minta jabatan, Nabi tidak minta apa-apa yang ada di dunia, tapi yang diminta Nabi adalah assalamu alaina, selamatkan umatku ya Allah. Wa ala ibadillahi sholihin. Andai kata ketika Nabi Mi'raj ke langit ketemu dengan Allah, Nabi minta harta, maka Allah akan berikan gunung-gunung yang ada di Mekah menjadi emas milik Nabi. Andai kata Nabi minta jabatan pada saat itu, maka Allah akan berikan jabatan tertinggi kepada Nabi. Tapi yang diminta Nabi adalah keselamatan untuk umatnya, li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kita umatnya senantiasa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dikatakan, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaiha biha asran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata baginda Nabi, maka Allah akan turunkan 10 rahmatnya. Satu rahmat Allah ada pada diri kita sampai akhir hayat kita, maka dipastikan kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Maka orang-orang yang bersolawat Allah berikan 10 rahmat kepadanya. Wa hattat asratul khotoyat. Orang yang bersolawat kepada Nabi, Allah akan hapuskan 10 dosanya. Wa asratul darajat. Dan Allah akan angkat 10 derajat orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kita umatnya
yang dijamin oleh baginda Nabi masuk ke dalam surganya. Umat yang paling pertama masuk ke dalam surga bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi lainnya. Tapi yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengajak sama-sama senantiasa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib dan berwasiat kepada jamaah salat Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena predikat takwa inilah yang membedakan antara orang mulia atau hina di hadapan Allah. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena tinggi jabatan seseorang. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena banyak harta seseorang. Kemuliaan di hadapan Allah bukanlah karena dia dipandang oleh masyarakat. Namun kemuliaan di hadapan Allah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi tanda takwa kita kepada Allah salah satunya hari ini ketika Allah panggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, kita tinggalkan segala aktivitas kita menuju ke masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Al-Quran yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Anfal ayat 2. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang ciri mukmin yang sejati. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemukakan dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yakni orang-orang yang apabila dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Maka zikir itu tidak hanya zikrul lisan, tapi zikrul qalbi. Tidak hanya lisanu dzakira, lisannya saja berzikir, tapi qalbu dzakira. Orang mukmin itu tidak hanya lidahnya saja yang berzikir, tapi hatinya juga ikut berzikir. Karena ketika hati ikut berzikir, dari ujung rambut sampai ujung kuku ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan ala fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging itu, maka dianggap baiklah perangainya. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Apabila buruk segumpal daging itu, maka dianggap buruklah perangainya. Apa itu? Kata Nabi, ala wahyal qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu ada pada diri kita. Itulah hati yang ada di dalam jasad kita. Maka ketika kita melibatkan hati kita dalam berzikir, maka ciri mukmin yang sejati, zikirnya tidak hanya lisan, tapi zikirnya mengikutkan kolbunya. Maka inilah yang sering diamalkan oleh orang-orang hakikat, ma'rifat. Maka zikir tidak hanya lisannya saja, tapi hatinya juga ikut berzikir. Ketika hati kita ikut berzikir, maka semua badan jasad kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki ikut mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang mukmin yang pertama adalah ketika dia menyebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Lalu yang kedua,
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri-ciri orang mukmin itu adalah wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan kepada mereka, diperdengarkan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Ketika kita mendengarkan lantunan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, zadatkum imana, bertambah iman kita kepada Allah. Ayat Allah itu ada dua. Yang pertama al-maktub, ayat yang tertulis, itulah Al-Quran. Ketika kita baca Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran, karena Quran huwa kalamullah, al-munazzil min malaikat Jibril. Quran adalah kalam Allah, maka mushaf Al-Quran itu tertulis, walaupun itu dicetak oleh Kementerian Agama, dicetak oleh Madinah, dicetak oleh Turki Utsmani, tetap di dalam Al-Quran itu di luarnya tertulis Al-Quranul Karim. Quran itu mulia, maka kemuliaan Al-Quran meliputi segala sesuatunya. Salah satunya ketika kita mendengarkan dapat pahala, membacanya pun dapat pahala. Itu ayat yang pertama, al-maktub yang tertulis, itulah Al-Quran. Maka ketika kita baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, ciri orang mukmin, zadatkum imana, bertambah imannya kepada Allah. Lalu ayat yang kedua apa itu? Ayatul kauniyah, alam ini terjadi gempa bumi, banjir, bandang. Ini adalah ayat-ayat Allah. Bayangkan kita 4 hari Allah turunkan hujan, banjir di mana-mana Sumatera Utara ini. Tapi Allah masih ada Rahman dan Rahimnya. 4 hari dihentikan oleh Allah, langsung dapat kemarau, kering air banjir yang ada di Sumatera Utara ini. Ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa begitu terjadi hujan deras, maka semua mulai Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh terkena efek banjirnya sekaligus langsung. Hadza ayatullah. Ini adalah ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Allah ingin memperlihatkan, hai manusia, inilah kebesaranku. 4 hari saja aku turunkan hujan, sudah banjir di mana-mana. Ini adalah ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku. Orang yang beriman apa sikapnya? Zadatkum imana, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan iklim kita di Indonesia ini. Dinginnya tidak sedingin Eropa, yang tidak hanya air hujan turun tapi salju turun. Panasnya kita tidak sepanas Timur Tengah, yang kalau sudah musim panas pecah bibir, pecah muka, pecah kaki. Kita hanya Allah berikan musim hujan, tidak sepanas Eropa, tidak sepanas Timur Tengah, dan tidak sedingin Eropa. Artinya apa? Hadza ayatullah. Ini adalah ayat-ayat Allah. Hari ini masih terjadi di tempat saudara-saudara kita di Aceh. Banjir di mana-mana, dan ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ciri orang mukmin, zadatkum imana, bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Tugas kita adalah usaha, tugas kita adalah berdoa. Selebihnya tawakkaltu 'ala Allah. Maka ketika kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya, kita nggak punya kekuatan. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih nafas kita hari ini Allah, yang ngasih karunia kepada kita nikmat Allah. Maka ciri orang yang beriman kalau tahu diri bahwa kita ini hidup karena Allah, maka tanamkan di dalam hati kita ketika kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata
illa billahi aliyil azim. Lalu ciri orang yang mukmin yang berikutnya adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat, farqu bainal mu'min wal kafir was shalah. Yang membedakan antara mukmin dengan kafir adalah salatnya. Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Barometer ibadah yang kita lakukan di dunia ini adalah salat. Salat merupakan hubungan vertikal kita, hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Maka salat adalah membedakan antara orang mukmin dengan bukan orang mukmin. Hari ini kita bulan Rajab adalah ulang tahunnya salat. 27 Rajab. Satu-satunya ibadah yang dijemput sama Nabi ke langit, salat. Haji wahyu turun, zakat wahyu turun. Ibadah-ibadah lainnya wahyu turun, tapi nggak dijemput sama Nabi ke langit. Salat, ibadah yang satu-satunya dijemput sama Nabi ke langit. Artinya apa? Esensi salat sangat luar biasa. Nabi kita yang jemput. Allah perintahkan kita sebagai umatnya untuk melaksanakan salat. Karena itu adalah salah satu ciri orang-orang yang mukmin sejati. Lalu berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang beriman yang kelima adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Orang-orang mukmin itu paham dia bahwa hakikat hartanya adalah bukan harta yang hari ini dia punya, tapi hakikat hartanya adalah harta yang dia belanjakan di jalan Allah. Kalau hari ini kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya kendaraan, hari ini juga Allah cabut nyawa kita, maka mobil, kendaraan, segala macamnya itu tinggal milik siapa? Waris kita, ahli waris, anak kita, cucu kita. Tapi hakikat harta kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Hakikat harta kita adalah harta yang kita sedekahkan. Hakikat harta kita adalah harta yang kita wakafkan. Maka orang-orang mukmin tahu bahwa hidup di dunia ini kita tidak punya hak milik, kita hanya punya hak pakai yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak milik. Jasad kita Allah ambil, roh kita dikembalikan kepada Allah. Harta kita akan diambil oleh Allah. Kita tidak punya hak milik. Kita hanya punya hak pakai. Maka orang-orang mukmin yang sejati, dia selalu menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang mukmin ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah akan angkat derajat mereka. Maka para alim ulama kita nggak takut dia kalau tidak punya harta. Dia hanya mengajar mengaji, mengajar tauhid, mengajar ma'rifat, tapi dia yakin bahwa lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah akan angkat derajat mereka orang-orang mukmin ini. Wa maghfiratun, Allah akan ampunkan dosa orang-orang mukmin ini. Wa rizqun karim, dan Allah akan berikan rezeki yang mulia kepada orang-orang yang disebut dalam surah Al-Anfal ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dari 5 ciri orang-orang mukmin ini kita semua termasuk orang-orang mukmin yang sejati, yang Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Wa rizqun karim, dan Allah akan berikan rezeki yang mulia kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.